Dan berdasarkan pantauan terakhir yang kami terima dari tim liputan Metro TV bahwa saat ini para pengunjuk rasa yang ikut serta dalam aksi damai 4 November terus bergerak menuju Istana Merdeka. Dan untuk mengetahui bagaimanakah suasana terkini di Istana Merdeka, sudah bergabung bersama kita Zakia Arfan. Zakia, bagaimana suasana terkini di sana? Baik, Zakia. Ya, saat ini memang unjuk rasa masih berlangsung. Kalau tadi di kawasan Monas dibatasi dengan kawat berduri, tapi tadi sebagian atau dari massa akhirnya mencoba merangsek masuk. Kalau Anda bisa lihat saat ini di kanan dan kiri saya, massa dari berbagai elemen masyarakat dan juga organisasi keagamaan masih tengah berorasi hingga saat ini. Dan yang Anda saksikan saat ini memang diadakan orasi secara bergiliran, dan saat ini ada Wakil Ketua DPR Fadlizon yang menyampaikan orasi di depan massa yang berunjuk rasa pada 4 November hari ini. Pasal 27 menyatakan bahwa kita bersamaan kedudukannya dalam hukum. Tidak boleh ada diskriminasi terhadap hukum. Betul! Tidak boleh ada yang dilindungi di dalam hukum. Betul! Saat ini massa memang memutuskan untuk tetap berada di kawasan Jalan Medan Merdeka Barat. Tadi juga sempat ada perwakilan dari Polda yang menjemput kembali salah satu perwakilan dari massa ini, tetapi untuk dibawa ke dalam istana untuk bernegosiasi, tetapi memang massa menginginkan mereka bisa berbicara langsung, bernegosiasi langsung dengan Presiden Joko Widodo. Meskipun sejak awal negosiasi ini dilakukan bersama dengan Mensesnek, kemudian dengan Menko Polhukam dan juga Menteri Agama dan juga perwakilan dari Komisi 3 DPR. Selain di pusat Jalan Merdeka atau Medan Merdeka Barat ini, unjuk rasa kami tadi juga saya sempat memantau bersama dengan tim lainnya, memantau ke Jalan Medan Merdeka Utara, atau tepatnya itu berada di depan gedung Mahkamah Agung. Rupanya unjuk rasa tidak hanya terfokus di Jalan Medan Merdeka Barat ini, tetapi di sana tepatnya di Jalan Medan Merdeka Utara di depan gedung Mahkamah Agung juga ada kumpulan massa dari berbagai elemen masyarakat dan juga dari berbagai organisasi keagamaan yang juga melakukan unjuk rasa dari massa yang sama. Di sana pengamanannya berbeda dengan yang ada di Medan Merdeka Barat sendiri. Di sana selain polisi yang berjaga, juga ada dari TNI, kemudian TNI dari Marinir, kemudian juga ada dari polisi militer, kemudian juga ada pengamanan dari Pas Pampres. Mengapa juga ada pengamanan dari Pas Pampres? Karena memang pada pantauan kami, massa ini dekat sekali dengan dinding Istana Kepresidenan, artinya memang mereka berada tepat di pinggir dari dinding Istana Kepresidenan. Sekarang masih ada lagi anggota DPR RI yang hadir. Kita minta juga dukungannya Bapak Fahri Hamzah. Ya, orasi masih terus dilakukan dengan bergantian di sini di Jalan Medan Merdeka Barat ini sendiri. Saat ini yang sedang melakukan orasi adalah dari Fahri Hamzah, dan kalau tadi seperti saya katakan di awal bahwa ada jarak untuk para pengunjuk rasa agar tidak memasuki atau tidak mendekati kawasan Istana Merdeka dengan memasang barikade kawat berduri, kemudian juga dijaga oleh beberapa, maksud kami oleh pasukan atau tim dari kepolisian. Tapi saat ini memang massa sudah mulai bergerak memasuki ke dalam wilayah Monas dan juga mendekat ke arah Istana Kepresidenan. Presiden Republik Indonesia dan tidak kepada yang lainnya. Suasana di sini bisa dikatakan cukup kondusif, tidak seperti beberapa jam yang lalu sempat terjadi aksi pelemparan botol minuman atau air mineral. Tetapi saat ini
masa juga masih mendengarkan orasi yang diberikan oleh para tokoh maupun juga orang-orang perwakilan dari organisasi keagamaan maupun juga dari elemen masyarakat. Saya dengan Pak Fadli memimpin parlemen ruangan, tapi yang dipimpin oleh para ulama, tokoh-tokoh umat ini adalah parlemen jalanan. Di Indonesia itu Sekali lagi tuntutan mereka adalah bahwa perwakilan yang dikirimkan kepada kepada pemerintah adalah mereka menginginkan bisa bernegosiasi langsung dengan Presiden Joko Widodo. Mereka tidak ingin bernegosiasi dengan yang lain, tetapi ingin bernegosiasi dengan Presiden Joko Widodo. Ini yang menjadi salah satu keinginan para pengunjuk rasa saat ini. Di sebelah kanan, di sebelah kiri saya, di belakang dan di depan saya saat ini seluruh massa berkumpul. Anda bisa saksikan. umatlah yang berjuang mengusir penjajah dengan takbir seperti yang dilakukan oleh Bung Tomo. Tiba-tiba sekarang takbir mau dikriminalisasi, orang bertakbir mau dianggap teroris. Umat usianya lebih tua daripada negara. Menguasai ruang parlemen jalanan ini. Sekarang Presiden Jokowi telah melanggar. Unjuk rasa memang seharusnya berlangsung hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan saat ini masa masih terus memenuhi di kawasan Monas, tepatnya di Jalan Medan Merdeka Barat yang menjadi titik temu atau pusat dari unjuk rasa 4 November ini. Ya, kami masih akan terus memantau bagaimana perkembangan dari aksi unjuk rasa ini. Tentunya kami terus akan memperbaharui informasi langsung dari kawasan Monas, Jakarta. Untuk sementara itu yang dapat kami laporkan. Kami kembali ke studio. Silakan. Baik, terima kasih Zakia Arfan. Kami akan kembali lagi untuk Anda dengan laporan lainnya. Pemirsa, kembali lagi di Breaking News Metro TV, aksi damai 4 November, dan berdasarkan pantauan dari tim liputan Metro TV yang telah kami sebar di banyak lokasi, terlihat bahwa para pengunjuk rasa aksi damai 4 November ini saat ini terus bergerak menuju kawasan Medan Merdeka Timur. Dan untuk mengetahui bagaimanakah situasi terkini, di sana sudah ada Amanda Dasrul yang saat ini titiknya berada di depan kantor KKP, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Amanda, bagaimana konsentrasi massa yang ada di sana? Ya Prita, dari pantauan kami hingga saat ini, massa yang tergabung dalam ormas ataupun organisasi masyarakat ini terus berdatangan untuk memadati wilayah daerah Jalan Medan Merdeka Timur, tepatnya tempat saya berada saat ini, yaitu di depan kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang mana saat ini massa yang tergabung dari berbagai organisasi masyarakat ini terus berdatangan. Ini jumlahnya bisa kami perkirakan ada ribuan, Prita, yang datang saat ini memadati jalur Medan Merdeka Timur ini, sehingga otomatis jalur Medan Merdeka Timur saat ini lumpuh total, tidak ada satupun kendaraan yang bisa melintasi kawasan Medan Merdeka Timur ini. Dan juga walaupun hingga sejauh ini dari pantauan kami, aksi yang dilakukan oleh berbagai macam gabungan organisasi masyarakat yang ingin menyuarakan aspirasi mereka terkait dengan kasus hukum yang sedang menyangkut Gubernur nonaktif Basuki Cahayapurnama saat ini masih berjalan damai. Namun saat ini aparat kepolisian masih terus berjaga di kawasan Medan Merdeka Timur ini, yang mana dari informasi yang kami dapatkan sebelumnya memang aparat kepolisian ataupun tim gabungan keamanan yang akan berjaga di seluruh titik untuk mengamankan aksi damai 4 November ini. Totalnya ada sebanyak kurang lebih 18.000 personil, dan khusus untuk di wilayah Medan Merdeka Timur ini personil yang berjaga ini ada sekitar sebanyak 100 personil polisi, dan juga dari pantauan kami ini ada
sekitar 100 personil Polwan berhijab yang juga ikut berjaga di kawasan Medan Merdeka Timur, Prita. Dan juga ini meskipun hingga saat ini kondisi aksi damai 4 November ini masih berlangsung kondusif, namun aparat kepolisian juga tetap menyiagakan 1 unit mobil pemadam kebakaran, 2 unit water cannon, dan juga 1 unit mobil barakuda ini yang disiagakan untuk mengantisipasi apabila nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Lalu tadi Prita, kami juga mendapat informasi bahwa massa yang saat ini melintasi kawasan Medan Merdeka Timur, tepatnya di depan kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan ini, saat ini tengah bergerak mengarah menuju ke Istana Merdeka, karena dari informasi yang kami dapatkan ini nantinya mereka akan berkumpul di depan Istana Merdeka, tepatnya pada bada sholat maghrib nanti, Prita. Dan saat ini kami juga melihat dari massa yang melakukan aksi damai pada tanggal 4 November ini juga menyiapkan secara mandiri beberapa unit ambulan yang mereka siagakan untuk mengantisipasi adanya massa pengikut unjuk rasa yang mungkin nanti jatuh sakit, karena dari pantauan kami ini memang tidak hanya massa kaum laki-laki saja yang ikut dalam aksi unjuk rasa kali ini, tapi juga kami tadi melihat ada wanita, bahkan ibu-ibu juga yang membawa anak-anak mereka ikut turun ke jalan untuk menyampaikan aspirasi mereka, Prita. Dan tadi juga kami sempat mendengar mereka berkali-kali meneriakkan aspirasi mereka terkait apa yang mereka inginkan dari Gubernur nonaktif Basuki Cahayapurnama untuk segera menyelesaikan kasus hukumnya. Dan juga mereka tadi juga sempat menyuarakan aspirasi mereka yang ditujukan untuk Presiden Joko Widodo. Prita. Baik Amanda, di sekitar sana juga banyak kantor-kantor pemerintahan dan juga kantor-kantor yang bertempat di sekitar Medan Merdeka Timur. Bagaimana dengan aktivitas masyarakat di luar dari masyarakat yang ikut dalam aksi unjuk rasa aksi damai ini? Ya Prita, benar sekali, memang kawasan Silang Monas ini memang dipadati dengan kantor-kantor pemerintahan yang berada dekat sekali dengan kawasan Silang Monas, seperti salah satunya di depan saya ada kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan juga di dekat sini ada kantor Kementerian Perdagangan, dan juga ada tidak jauh dari sini ada kantor Kementerian Luar Negeri, yang mana tadi dari pantauan kami seluruh kantor-kantor pemerintahan yang berada di sekitar kawasan Silang Monas ini masih melakukan aktivitasnya seperti normal atau seperti sedia kala. Bahkan tadi dari pantauan kami di kantor Kementerian Luar Negeri ini masih melakukan rutinitas senam pagi setiap hari Jumat mereka, walaupun tadi sejak pagi tadi pun masyarakat yang ingin melakukan aksi damai 4 November ini memang sudah tumpah ruah ke kawasan di depan kantor Kementerian Luar Negeri, Prita. Namun aktivitas di sejumlah kantor-kantor pemerintahan ini tidak terganggu sama sekali. Pelayanan masyarakat pun masih terus dibuka untuk masyarakat yang ingin melakukan aktivitas mereka di sejumlah kantor-kantor kementerian yang ada di wilayah ini. Namun mungkin memang masyarakat yang ingin datang ke sejumlah kantor-kantor pemerintahan ini memang tidak bisa menggunakan kendaraan, tapi mereka harus berjalan kaki karena memang kawasan Medan Merdeka Timur dan sekitar ini saat ini tidak bisa dilalui kendaraan sama sekali, Prita. Baik, terima kasih Amanda Dasrul melaporkan dari kawasan Medan Merdeka Timur. Pemirsa, inilah Breaking News Metro TV Aksi Damai 4 November. Pemirsa, para pengunjuk rasa yang ikut serta dalam Aksi Damai 4 November saat ini sudah menuju kantor Wapres. Dan untuk mengetahui bagaimana kondisi di sana dan apa yang dilakukan oleh Wakil Presiden Yusuf Kala, kita akan langsung tersambung dengan Laila Zahra yang saat ini berada di kantor Wapres. Laila. Ya, Laila, apa yang dilakukan oleh Wakil Presiden saat ini untuk memantau jalannya unjuk rasa? Ya Prita, Wakil Presiden Yusuf Kala memantau jalannya unjuk rasa yang terjadi di depan kantor Wakil Presiden dan juga Istana Merdeka di Jalan Medan Merdeka Utara. Pemantauan ini dilakukan usai ibadah salat Jumat dan juga makan siang yang dilakukan Wakil Presiden Yusuf Kala. Yusuf Kala melakukan pemantauan langsung aksi unjuk rasa yang terjadi saat ini, yang memang sejak pagi tadi massa sudah berkumpul di tepatnya di Silang Monas, di Taman Pandang Jalan Medan Merdeka Utara. Namun baru saja sekitar ribuan massa atau bahkan lebih datang dari arah Medan Merdeka Timur melewati Jalan Medan Merdeka Utara, tepatnya di depan kantor Kementerian Dalam Negeri, dan juga saat ini massa tertahan di depan
Mahkamah Agung. Sementara pasukan TNI dilakukan penebalan di sekitar Jalan Medan Merdeka Utara, tepatnya di depan kantor Wakil Presiden dan juga sekitar Jalan Veteran 3. Dan 4 Panzer Anoa yang disiagakan sejak pagi tadi di kantor Wakil Presiden saat ini sudah dinyalakan mesinnya dan sudah dalam posisi siaga tepat di depan kantor Wakil Presiden. Sementara pasukan TNI yang berada di depan kantor Wakil Presiden sempat ditarik masuk ke dalam kantor Wakil Presiden karena alasan keamanan yang dibutuhkan di dalam kantor Wakil Presiden. Dan tadi saya sempat mendengar seperti letupan suara tembakan gas air mata, namun belum dapat kami konfirmasi apakah betul itu suara gas air mata, Prita. Dan saat ini situasi pengamanan terus dilakukan di kantor Wakil Presiden dan massa terus bertahan di kedua sisi, tepatnya di depan Istana Merdeka, Jalan Merdeka, Medan Merdeka Utara, di Taman Pandang Silang Monas, dan juga sisi depan kantor Mahkamah Agung. Namun sampai saat ini tepat di depan Istana Merdeka dan juga kantor Wakil Presiden, kondisi jalan dari kedua arah masih steril dan dalam pengamanan pasukan TNI yang berjumlah sekitar ratusan orang. Dan alat-alat taktis yang dikerahkan TNI ke Istana Merdeka dan juga kantor Wakil Presiden saat ini dalam kondisi siaga. Prita. Pemirsa, hari ini Wakil Presiden Yusuf Kala beraktivitas seperti biasa, hanya saja ada peningkatan pengamanan dibanding biasanya di kantor Wakil Presiden. Aksi damai yang akan berlangsung di depan Istana Merdeka siang nanti, namun Wakil Presiden Yusuf Kala dijadwalkan beraktivitas seperti biasa di kantor Wakil Presiden. Terlihat ada peningkatan aparat keamanan, diantaranya terlihat dari hadirnya 4 panser yang ada di kantor Wakil Presiden di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat. Puluhan personel TNI juga turut mengamankan kantor Wakil Presiden yang terletak di Istana Kepresidenan. Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan Headline News. Saat ini massa mulai bergerak dari Masjid Istiqlal menuju Istana melewati Jalan Merdeka Selatan. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Gadis Bianca langsung dari Jalan Merdeka Timur dan juga Anggi Hasibuan dari Balai Kota Jakarta. Kita menuju ke Gadis terlebih dahulu. Gadis, bisa Anda jelaskan bagaimana situasi terkini dari Jalan Merdeka Timur saat ini? Mari kami terus memantau bagaimana jalannya unjuk rasa yang disampaikan oleh sejumlah organisasi masyarakat dan juga sejumlah massa yang memang ini datang dari berbagai macam daerah. Kami pantau massa ini bukan hanya pria dewasa, tetapi juga tadi kami pantau ada ibu-ibu dan juga kami pantau ada remaja perempuan yang ikut menyuarakan aspirasi mereka terkait dengan dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama. Dan saat ini kami pantau jalannya unjuk rasa terus berlangsung dengan damai dan aman. Massa bergerak dari titik kumpul di Masjid Istiqlal setelah mereka menunaikan ibadah sholat Jumat dan melewati Jalan Merdeka Timur. Untuk rencananya mereka berorasi di depan gedung Bareskrim KKP dan melanjutkan aksi unjuk rasa mereka di depan Balai Kota DKI Jakarta lalu berakhir di depan Istana Negara. Dan saat ini massa masih menunggu atau mengantri bergerak di Jalan Merdeka Timur untuk menuju ke Bareskrim. Maria. Baik, Gadis, dari Jalan Merdeka Timur kita bergeser ke Balai Kota, ada Anggi Hasibuan di sana. Anggi, sekali lagi dapat Anda jelaskan bagaimana situasi terkini di Balai Kota Jakarta saat ini? Anggi? Pada siang hari ini sesuai dengan rencana bahwa dari massa ini melakukan perjalanan berorasi dimulai dari Masjid Istiqlal tadi sudah bersama-sama melaksanakan sholat Jumat.
Kemudian tadi sudah berkumpul sejak pagi, mereka memang berkumpul ke Masjid Istiqlal. Di belakang saya ini sedang dilaksanakan juga orasi. Tadi jalan dari Masjid Istiqlal, dilanjutkan kemudian melalui ke Jalan Merdeka Timur. Di sini ada titik di Kabareskrim Polri, ada juga atau bisa disebut biasanya ada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Nah, di siang hari ini sejak mulai pukul 9 tadi sebenarnya sudah diberlakukan untuk clear area atau penutupan jalan-jalan tertentu yang menjadi rute dari masa pada siang hari ini. Bahwa dilanjutkan dari Masjid Istiqlal, kemudian juga tadi masa bergerak menunggu yang masih melaksanakan sholat Jumat dan selesai, kemudian saling menunggu, akhirnya berkumpul, kemudian bergerak bersama-sama menuju ke Balai Kota. Tadi ada beberapa panggung orasi juga ini berjalan satu persatu sudah menyalurkan aspirasinya, sudah memberikan aspirasinya tadi di depan Balai Kota, satu persatu dari tiap-tiap lembaga yang hadir pada unjuk rasa kali ini. Kemudian nanti ini masa ini tetap akan bergerak pada siang hari ini sesuai dengan rencana. Nanti akan melalui Jalan Merdeka Barat, perlahan-perlahan nanti mereka akan berkumpul di titik di depan Istana Kepresidenan. Nah, satu hal lagi adalah mulai siang hari ini bahwa Anda yang bekerja juga sudah harus melihat kondisi jalanan. Berbagai sumber bisa dilihat, dari NTMC Polri juga bisa dilihat bagaimana caranya atau mencari tahu rute-rute yang menjadi alternatif atau juga menghindari rute-rute yang menjadi lokasi unjuk rasa pada siang hari ini. Misalnya adalah jika Anda akan melalui Istana Kepresidenan, ini juga seharusnya lebih baik melewati Jalan Juanda untuk menghindari kerumunan massa. Demikian. Anggi Hasibuan, terima kasih untuk laporan Anda langsung dari kawasan Balai Kota. Sebelumnya juga ada Gadis Bianca yang melaporkan dari kawasan Jalan Merdeka. Terima kasih.